Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa. Pada pertemuan pertama ini, sebelumnya perkenalkan, saya Pak Nur Alamsyah, ya biasa dipanggil Pak Nur saja, yang diberi amanah pada semester ini mengampu mata kuliah Cyberpreneurship. Eh, Pada pertemuan pertama ini, pertama-tama saya akan membahas dulu materi-materi yang terkait dengan mata kuliah kita ya, mata kuliah cyberpreneurship. Nah, cyberpreneurship atau technopreneurship ya, kita akan membahas beberapa poin penting. Yang pertama ya nanti akan ada pengantar dulu ya. Kemudian nanti ada ekosistem. Kita akan lihat bagaimana ekosistem dari technopreneurship atau cyberpreneurship. Kemudian juga peluang ya, peluang usaha dan juga bagaimana memulai bisnis berbasiskan teknologi. Kemudian juga kita harus bisa menilai kebutuhan, kemudian posisi, dan juga untuk ekspansi ya, atau pengembangan usaha. Kemudian ada poin penting juga yang nanti akan kita bahas pada mata kuliah kita, yaitu terkait dengan pembiayaan, pembiayaan bisnis, dan pengembangan produk dan jasa. Termasuk juga nanti di dalamnya ada marketing konsep, mix marketing gitu ya. Nanti ini terkait dengan digital marketing tentunya. Kemudian juga membangun startup, nah, dan juga etika bisnis, termasuk nanti strategic plan dan strategic marketing plan, dan mudah-mudahan waktu kita cukup, kita juga akan membahas sedikit mengenai manajemen sumber daya manusia dan juga technopreneurship atau cyberpreneurship dan inovasi di era digital. Nah, buku referensi yang saya gunakan adalah buku ini, Strategi dan Informasi Technopreneurship, yang ditulis oleh beberapa rekan-rekan penulis. Eh, Pada pertemuan pertama ini, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu definisi ya dari technopreneurship atau cyberpreneurship. Apa itu technopreneurship? Apa itu cyberpreneurship? eh, Technopreneur itu sebetulnya diambil dari kata teknologi ya. Sedangkan eh, planner itu diambil dari kata entrepreneur gitu ya. Entrepreneur yang merujuk pada penciptaan bisnis atau usaha gitu ya. Penciptaan bisnis atau usaha apakah organisasi atau mungkin perorangan gitu ya. Jadi kalau kita gabungkan technopreneurship ya kira-kira artinya adalah proses pembuatan usaha baru yang tentunya melibatkan teknologi sebagai landasannya. Nah, begitu juga dengan cyberpreneurship ya. Cyberpreneurship itu dua kata juga sama ya. Cyber dan entrepreneur. Cyber itu ya teknologi digital ya. Teknologi digital yang lebih cenderung kepada teknologi internet. Nah, sedangkan trainer itu diambil kata sama ya, seperti tadi yaitu entrepreneur. Berarti kalau cyberpreneurship ya kira-kira definisinya adalah usaha, penciptaan suatu usaha gitu ya, yang memanfaatkan teknologi internet gitu ya, yang memanfaatkan teknologi internet sebagai landasannya. Nah, kira-kira seperti itu definisinya, dan sebenarnya kalau kita cari ya beberapa apa definisi mungkin ya, kalau kita cari beberapa definisi eh, itu sebetulnya ada cukup banyak ya, ada cukup banyak definisi-definisi yang terkait dengan technopreneurship atau mungkin cyberpreneurship. Nah, eh, kita bisa ambil semacam apa persamaannya mungkin ya, benang merahnya gitu. Jadi saya rasa mau definisi dari referensi A, referensi B, saya rasa akan sama saja ya benang merahnya, yaitu membuat sebuah usaha baru yang berlandaskan teknologi ya dan teknologi internet.
Nah, kalau kita bicara sejarah sekarang, ya, sejarah technopreneurship, sejarah cyberpreneurship, sebetulnya diawali dari technopreneurship dulu ya, karena teknologi cyber ini mungkin ketika sudah masuk ke era-era tahun 2005 ke atas, gitu ya. Nah, istilah technopreneur ini muncul di akhir tahun 90-an. Ya, jadi kalau kita baca dari referensi, istilah technopreneur ini baru muncul di akhir tahun 90-an. Dan mulai booming di tahun 2000-an. Nah, semenjak teknologi internet ini sudah mulai merambah ke berbagai pelosok daerah-daerah. Ya, jadi artinya dulu itu jangankan di daerah ya, di kota-kota saja mungkin sebagian sebagian sudutnya itu belum teraliri jaringan internet gitu ya, belum memiliki teknologi komputer, belum memiliki personal komputer, kira-kira seperti itu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang kalau kita lihat sangat pesat sekali ya perkembangan teknologi informasi, ICT, Information Communication Technology gitu ya, dan sudah semakin meratanya juga, walaupun belum benar-benar merata gitu ya di daerah-daerah, namun setidaknya sudah lebih baik ya, sudah lebih baik dibanding tahun 2000-an awal gitu. Nah, ditambah lagi beberapa perusahaan-perusahaan teknologi membuat produk-produk ya, membuat produk-produk seperti misalnya dari Google, dari Yahoo gitu ya. Kemudian juga beberapa software developer besar seperti Adobe, kemudian juga mungkin Microsoft gitu ya. Ada Cisco juga dan lain-lain itu mulai membuat produk-produk perangkat lunaknya untuk bisa diinstal dan diakses bersama-sama dan digunakan. Nah, eh, dari beberapa portal online saja, misalnya dari Google gitu ya, semakin hari Google ini semakin ekspansi terhadap produk-produknya. Bahkan sebelum beberapa tahun ke belakang mungkin ya, sebelum digital marketing ini cukup heboh gitu ya, Google itu sudah membuat yang namanya Google Ads gitu ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah SEO gitu ya. Nah, saat ini Google juga merambah membuat aplikasi untuk UMKM ya, aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk analisis data atau Google Analytics, ya, data analitik. Kemudian aplikasi-aplikasi yang juga terkait dengan transaksi, penyimpanan, cloud, dan lain-lain. Microsoft juga sama. Microsoft juga nggak mau kalah gitu ya. Microsoft membuat aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan para pebisnis, aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan para pengusaha-pengusaha, baik itu mulai dari pengusaha UMKM, ya, usaha menengah kecil, kemudian juga usaha mikro, kecil, dan menengah maksudnya ya. Kemudian juga sampai dengan usaha-usaha yang besar. Bahkan beberapa aplikasi untuk enterprise pun itu sudah dibuat ya saat ini. Bukan hanya dari produk yang memang sudah terkenal ya pada saat itu, misalnya SAP dan lain-lain, bahkan sekarang pemain-pemain lokal pun sudah banyak ya membuat sistem-sistem informasi enterprise. Nah, kemudian yang berikutnya adalah entrepreneurship versus technopreneurship atau versus cyberpreneurship. Kan kira-kira seperti itu, ya. Entrepreneurship usaha ya, membuat usaha, membangun usaha gitu ya. Eh dan apa eh versus usaha yang berbasis teknologi gitu ya. Nah, sebetulnya membandingkan gitu ya, membandingkan entrepreneurship dan technopreneurship atau cyberpreneurship itu seperti apa? Karena technopreneurship ini ya salah satu dasar di dalamnya itu ya entrepreneurship gitu ya. Hanya entrepreneurship yang
berbasiskan teknologi. Jadi artinya kalau entrepreneurship saja, ya, kalau entrepreneurship saja, artinya di dalamnya tidak berbasis teknologi, ya, tidak melibatkan teknologi dalam menjalankan usahanya. Sedangkan yang technopreneurship atau cyberpreneurship tentu di dalamnya atau ketika menjalankan usahanya itu bukan harus, maksudnya berbasis teknologi atau memanfaatkan atau menggunakan teknologi untuk menjalankan usahanya. Nah, di sini ada plus dan minus, gitu ya, ada plus dan minus. Kalau yang tidak menggunakan teknologi, artinya dia tidak bergantung, ya, tidak bergantung kepada satu entitas, yaitu entitas teknologi. Sedangkan yang berbasis teknologi, ya tentu artinya ketika menjalankan usahanya, ya berarti bergantung, ya, bergantung kepada teknologi. Ketika sarana prasarananya tidak ada, ketika sarana prasarananya belum ada, ya artinya usaha tersebut belum bisa dijalankan. Ya, eh, mengandalkan teknologi ini itu memiliki semacam perhitungan yang matang. Perhitungan-perhitungan ini tentunya dijadikan perhitungan investasi, gitu ya. Jadi bukan berarti wah kalau yang apa ya technopreneur atau cyberpreneur itu apa royal gitu ya, tidak ada perhitungan, bebannya berat gitu ya, dan seterusnya. Tapi sebenarnya kan itu semua dihitung gitu ya. Bagaimana biaya investasi gitu ya, investasi untuk infrastruktur, kemudian bagaimana tiap bulan mereka harus menyewa apa, membeli apa gitu. Tapi kan itu nanti dengan perhitungan-perhitungan yang matang, itu kan nanti juga bisa tertutupi ya dari adanya revenue dan juga keuntungan atau dari profit. Nah, sebenarnya membandingkan antara dua ya, antara technopreneur dan entrepreneur, menurut saya hanya sebenarnya dasarnya itu membandingkan apakah usaha tersebut menggunakan teknologi dan usaha tersebut yang runningnya tidak membutuhkan teknologi. Nah, kira-kira seperti itu mungkin ya penjelasan singkat mengenai technopreneurship versus entrepreneurship. Nah, kemudian yang berikutnya adalah peranan technopreneur atau peranan cyberpreneur bagi masyarakat modern. Nah, ini luar biasa ya. Sekarang apa? Kalau kita bicara e-commerce, sepertinya nampaknya kita akan digiring ke arah marketplace, gitu ya. Kalau kalau zaman tahun 2000-an awal sebenarnya e-commerce sudah ada gitu ya, tapi belum mengenal apps, aplikasi untuk marketplace gitu ya. Nah, dari sebagian besar dari kita, teman-teman nanti bisa mencari ya beberapa apa ya, beberapa referensi, beberapa penelitian yang meneliti bagaimana sih sekarang itu konsumer itu merubah habit mereka gitu ya dari bertransaksi secara konvensional atau secara offline dengan bertransaksi secara apa teknologi gitu ya secara online kemudian menjual kemudian membeli gitu ya seller buyer juga memanfaatkan teknologi kemudian juga perbankan apalagi perbankan ya untuk transfer bahkan sampai buka rekening pun saat ini tidak harus datang ke cabang banknya gitu ya. Kita cukup menggunakan aplikasi saja gitu. Beberapa bank sudah ada yang seperti itu gitu ya. Buka rekening, kemudian juga bertransaksi, transfer, membayar gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu semuanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi. Dan bahkan ada yang mengatakan kita itu adalah sebagai masyarakat teknologi informasi. Jadi saat ini kita ya berada di tengah-tengah masyarakat teknologi informasi gitu. eh Mulai dari bangun tidur ya. Mulai dari bangun tidur yang pertama kali biasanya kita cari adalah handphone. Kemudian bagaimana kita bekerja? Kita bekerja juga menggunakan teknologi. Even itu smartphone gitu ya. Komputer, laptop, PC, tablet, netbook dan lain-lain. Kemudian bagaimana kita bertransaksi, berbelanja juga menggunakan teknologi.
Bagaimana kita belajar? Ya, kita juga menggunakan teknologi. Bagaimana kita melakukan perkuliahan, misalnya, ya, sama ya seperti ini. Kita menggunakan teknologi juga, gitu. Jadi peranan technopreneurship bagi masyarakat modern ini luar biasa besarnya. Bahkan tadi saya katakan ini sudah menjadi part of lifestyle gitu ya. Jadi bagian dari lifestyle kita. Sekarang mungkin kita kalau ketinggalan handphone, mungkin kita akan panik ya karena hampir semua kegiatan kita seharian itu yang melibatkan smartphone kita gitu ya. Melibatkan laptop kita, melibatkan tablet kita gitu. Seolah-olah kalau kita tidak membawa salah satu device tadi, seolah-olah kita tidak bisa apa-apa. Nah, yang berikutnya adalah yang menjadi kunci, ya, yang menjadi kunci dalam peranan teknopreneur atau cyberpreneur bagi masyarakat modern ini adalah kemudahan, kemudahan, kemudian fleksibilitas, efisiensi, dan produktivitas. Kemudian juga yang lain-lain ya. Nah, kemudahan-kemudahan inilah yang menjadi kunci besarnya peranan teknopreneur atau cyberpreneur bagi masyarakat modern ya. Nah, yang terakhir dalam penjelasan singkat di awal ini adalah eh, yang membuat eh, apa eh, technopreneur atau cyberpreneur ini juga berkembang itu adalah regulasi, ya. Regulasi ini yang membuat itu adalah pihak regulator. Pihak regulator dalam hal ini adalah pemerintah. Nah, pemerintah landasannya apa? Landasannya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kita lihat ya, rekan-rekan mahasiswa, setelah adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, luar biasa perkembangan dari cyberpreneurship, perkembangan dari technopreneurship, muncul aplikasi-aplikasi marketplace, muncul juga uang-uang digital, ya, muncul juga beberapa pinjaman-pinjaman yang sifatnya online atau berbasis online atau kalau zaman sekarang istilahnya pinjaman online gitu ya, pinjol gitu ya, tapi tidak boleh yang ilegal gitu. Nah, kemudian muncul juga yang lain-lain. Nah, seiring dengan itu semua, sisi negatifnya adalah kejahatan cyber, gitu ya. Sisi negatifnya adalah kejahatan cyber. Jadi, ini kembali lagi ke user, kembali lagi ke kita sebagai pengguna, bahwa kita sebagai pengguna juga harus aware terhadap ini. Kita sebagai pengguna juga harus lebih bisa bijak gitu ya dalam menggunakan teknologi. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan singkat saya ya terkait dengan materi pertama kita untuk mata kuliah cyberpreneurship. Dan nanti untuk bahan bacaannya akan juga saya upload ke classroom kita yang untuk bisa dibaca oleh rekan-rekan sebagai bahan bacaan yang lengkap. Terima kasih. Kita tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.